Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari tim kelompok 3 dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer ngambil judul dari konfigurasi mikrotik memblok situs web di VirtualBox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi dari NIM 1520000095, dan yang kedua Laksmana Anzani, dan ketiga Dimas Ramadan Agustian. Kami dari perwakilan dari kelas 15 3A 31. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Latar belakang sini saat ini sudah banyak usaha-usaha seperti warnet, kafe, mall, minuman, minimarket, bandara, hotel, kampus, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya telah menggunakan mikrotik sebagai jaringan wireless atau biasanya disebut dengan hotspot. Bahkan kos-kosan atau rumah-rumah pribadi pun menggunakan mikrotik sebagai router dan hotspotnya jaringan mereka. Maraknya internet saat ini telah banyak digunakan di tempat-tempat umum dan di rumah-rumah, dan rata-rata telah menggunakan jaringan wireless yang memudahkan dalam memproses pemasangan, menghemat biaya, dan nyaman untuk digunakan. Jaringan wireless atau disebut juga hotspot ini merupakan salah satu fitur andalan mikrotik dan mudahnya untuk digunakan untuk mengatur penggunaan yang diizinkan oleh untuk menggunakan sistem akses internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dibuat sistem pemanfaat aplikasi programming interface atau yang disebut API mikrotik berbasis website. API adalah sekumpulan definisi dari suatu bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan pihak lainnya. API merupakan salah satu metode dalam merupakan abstraksi antara perangkat lunak tingkat dari rendah hingga ke tinggi. API router OS mulai dikenal dan digunakan sebagai sejak versi 3. Default portnya yang digunakan saat ini adalah 8728. Next. Nah, apa sih itu mikrotik? Mikrotik sendiri adalah sistem operasi beserta perangkat lunak yang dalam sebuah komputer sehingga komputer yang sudah terpasang bisa dioperasikan. Adapun komputer yang sudah terhubung dengan berperan sebagai jantung network atau disebut jaringan sebagai pengendali atau sebagai satu lalu lintas data, komputer jenis ini disebut dengan router. Nah, router ini adalah sebagai media penghubung dan untuk mengatur antara dua buah jaringan atau lebih digunakan meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Next, selanjutnya akan dibaca kepada Laksmana Anzani. Tujuan mikrotik ada 4. Dan yang pertama adalah untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proksi mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Dan yang kedua ada untuk pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan PC mikrotik router OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. Yang ketiga ada untuk pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan admin dalam mengelola data tersebut. Dan yang keempat ada untuk dapat digunakan sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Okay, next. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara switch dengan router OS. Kalau switch merupakan fungsi beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu jalanan, dan router merupakan penghubung antar jalan
Masing-masing rumah berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara yang sama, Switch menghubungkan berbagai macam alat, di mana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. Dan kalau Mikrotik Router OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang mampu menjadikan komputer biasa yang mampu menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy server, dan lainnya. Karena sangat mudah digunakan, banyak orang menggunakan sistem operasi ini untuk membangun router mereka. Next. Selanjutnya ada fitur apa saja yang di dalam sebuah router OS Mikrotik. Yang pertama ada address list, yang kedua ada NTP, yang ketiga ada hotspot, yang keempat ada firewall dan NAT, yang kelima ada web proxy, dan yang keenam ada SDSL, yang ketujuh ada DHCP, yang ke-8 ada data rate management, dan yang ke-9 ada M3P. Dan selanjutnya adalah kita dalam menandai suatu konfigurasi Anda ingin ditandai tanpa harus mengganggu konfigurasi sebuah jaringan LAN maupun pada jaringan internet. Dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer data paket switch pada jaringan data. Ketiga ada hotspot, fungsi untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan internet sendiri. Artinya kita bisa akses ke jaringan komputer dengan lain diharuskan dengan memasukkan username dan password login yang disediakan pastinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Ramadan. Di sini ada firewall dan NAT berfungsi untuk memudahkan kita dalam menandai suatu filtering akses, filter rule, sedangkan forwarding atau NAT itu juga berfungsi untuk menandai koneksi maupun paket traffic data yang firewall dan NAT berfungsi untuk memudahkan kita dalam suatu akses. Filter rule, sedangkan forwarding atau NAT itu juga berfungsi untuk menandai koneksi maupun paket traffic data yang melewati router atau web proxy. Berfungsi untuk sebagai proxy server yang nantinya akan menjadi perantara antara browser user dengan web server di internet. SDSL singkatan dari Symmetric Digital Subscriber lah untuk memudahkan internet. Artinya data yang dapat dikirim ke internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah itu tersebut. Lanjut. Lalu DHCP berfungsi untuk memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan atau assign IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan komputer. Dan DHCP dibagi dua, yaitu DHCP server dan DHCP client. Data rate management berfungsi untuk menentukan ukuran kecepatan bit data yang terdapat pada proses transmisi dan dihitung dalam bit per detik. M3P berfungsi untuk mengetahui mikrotik protokol paket packer untuk wireless link dan Ethernet.
sini adalah kelemahan untuk mikrotik. Spek hardware terbatas atau CPU, main storage, dan RAM. Kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. Lalu bila ada kerusakan dari hardware yang tidak parah masih bisa diperbaiki, tapi kalau parah terpaksa beli yang baru dan tidak bisa di-upgrade ke hardware-nya. Kelebihan, lebih hemat biaya karena harga lisensi router board jauh lebih murah dibanding router. Lebih hemat listrik, contoh RB 750 konsumsi listriknya hanya 2,5 watt. Yang ketiga, cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil hingga menengah. Yang kelima, bahasa pemrograman ini. Yang keempat, bahasa pemrograman ini cukup menarik, keren, dan dinamis. Ini adalah daftar pusaka di mana kita mendapatkan referensi slide di atas. Kesimpulannya adalah dari pengertian dan penjelasan di atas kita dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah sistem perangkat lunak yang dipasang dalam sebuah komputer sehingga komputer yang sudah terpasang tersebut bisa dioperasikan. Adapun komputer yang sudah terhubung di jantung jaringan atau network, pengendali pengaturan lalu lintas data komputer jenis ini disebut dengan router. Jaringan wireless lokal di area Cisco-HAT lebih stabil dan penggunaannya bisa dimaksimalkan. Sarannya adalah pada perhitungan dengan menggunakan mikrotik tetap lakukan konfigurasi access point dan mikrotik seperti SSID, IP address, dan password secara berkala supaya keamanan akses terhadap WiFi tersebut menjadi lebih baik. Selalu lakukan evaluasi terhadap situs-situs yang tidak diperlukan dalam menunjang pekerjaan. Sebaiknya ada minimal satu orang admin yang menetap di kantor untuk melakukan pengawasan dan perawatan jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini adalah tampilan desktop pada di laptop PC saya. Ini saya menggunakan Windows 10 dan di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi blok situs web topologi dengan mikrotik yang saya gunakan di alat VirtualBox. Dan sebelum saya akan melanjutkan, perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi, NIM saya 1520095 dari perwakilan kelas 15 3A31. Dengan ini dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sih konfigurasi mikrotik di VirtualBox, tapi saya akan menggunakan salah satu alatnya dengan menggunakan VirtualBox di Windows 7. Dari tampilan ini saya akan bagaimana sih strukturnya dari internet ini saya akan gunakan dari HP ini. Saya awalnya menggunakan Fastport, akan tersambung ke sebuah yang namanya ke PC ini kan membutuhkan sebuah internet. Nah, kan itu saya menggunakan Fastport dari handphone lalu sambung ke laptop dengan WiFi. Dan WiFi sendiri ini sebagai untuk menangkap sinyal data. Lalu dari WiFi ke laptop itu sendiri saya akan sambungkan ke bagian mikrotik dengan file ISO. Lalu
saya akan menggunakan Windows, tadinya itu di modul itu Windows XP, tapi yang saya menggunakan saat ini nanti dengan menggunakan Windows 7. Lalu ke blok situs webnya hiv.com, itu akan saya blok nanti situsnya. Garis besarnya seperti ini strukturnya, akan tetapi dari topologi jaringan itu adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan unsur-unsurnya jaringan tersebut. Lalu antara lain untuk unsur-unsur dasarnya jaringan itu yaitu dari node, link, extension, dan antara lain dan sebagainya. Dari fungsi topologi itu sendiri, jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana sih masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Lalu dari ini kita cari ikon yang WiFi, buka pengaturan jaringan komputer, lalu ke change adapter efficient. Sini sudah terhubung, saya menggunakan VirtualBox host only network dan WiFi-nya dengan status jaringan VirtualBox hostnya, statusnya udah enable, itu tersambung. Lalu kita pilih yang WiFi yang tersambung untuk menggunakan tangkap sinyal datanya. Ke properties, di sini ada networking dan sharing, cari di sharing, kita checklist dua-duanya. Kita klik OK. Dan di sini sudah tersambung koneksi internet ke bagian public network. Lalu dari laptop sudah terhubung ke sebuah jaringan internet, langsung ke dalam MikroTik yang bentuk filenya itu ISO. MikroTik ini juga sebagai routernya, maka dari routernya itu saya akan menggunakan tampilan dari Windows, mestinya XP tapi saya menggunakan Windows 7, langsung ke dalam situs webnya hiv.com. Saya akan blok situs webnya. Oke, baik, ini tampilannya. Kita klik ke VirtualBox, saya menggunakan Oracle, kita klik open. Dan di sini saya kebetulan sudah masukkan filenya, file downloadan dari tampilan Windows 7 dan MikroTik router sebagai routernya. Di sini Windows 7-nya 60 bit, 64 bit. Lalu kita langsung klik ke tampilan Windows 7-nya. Kita klik tampilkan. Jika sudah, akan bermuncul tampilan seperti ini. Lalu kita ke tampilan Windows 7-nya, kita klik command prompt. Nah, di sini ada usernya di atas nama saya. Terus langsung kita klik, pertama kita cek koneksinya itu udah berhasil apa belum MikroTiknya di dalam VirtualBox. Ping google.com. Nah, dia sudah nge-replay dan sini sudah berhasil. Lalu untuk cara untuk mengetahui IP address di Windows 7 itu udah terkoneksi atau belumnya, kita klik di command promptnya nsloop.
Terus kita klik enter. Nah, di sini sudah akan tampil IP address-nya. Ini nama itu setting servernya. Lalu kita klik di command prompt-nya di wave.com. Lalu di sini kita perintahnya priv.com, kita klik enter. Nah, yang saya gunakan itu IP address-nya 207.244.69.244. Oke, kita sudah ketemu IP address-nya. Nah, di sini adalah tampilan inbox. Di sini adalah pengaturan interface yang kemarin saya sudah lakukan. Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara blok situs Mikrotik melalui VirtualBox. Oke, kita langsung saja masuk ke firewall, kemudian pilih NAT, kemudian pilih tanda plus atau add, kemudian di CAI-nya kita ganti menjadi DSNet, protokolnya menjadi TCP, DC portnya adalah 80, actionnya adalah redirect, supportnya adalah 80. Kemudian apply. Oke. Dari sini kita masuk ke menu web proxy. Nah, di web proxy ini kita bisa mengatur dengan cara enablekan, pilih enable checklist, kemudian cache administrator saya ganti menjadi cache undix ya. Setelah sudah, kemudian klik akses, hapus. Ya, masih menyambungkan apakah bisa. Ternyata error forbidden. Nah, error forbidden ini juga sama, bahwa URL commerce.com aksesnya ditolak. Nah, ini adalah hasil dari yang cache administrator atas nama saya tadi. Ya, atas nama saya. Jadi ada dua hasil. Yang pertama adalah hasilnya server tidak ditemukan. Kemudian yang kedua di sini adalah akses delete atau akses ditolak. Penggunaan firewall pada DSNet ini itu fungsinya untuk mengalihkan port TCP atau port public dengan protokol TCP agar port tersebut yang mengarah pada website yang akan kita blok itu aksesnya ditolak. Kemudian actionnya redirect. Jadi redirectnya itu adalah untuk memblok situs tersebut. Kemudian di hostnya, host tersebut adalah nama website yang mau kita blok. Kenapa harus 80? Karena 80 ini adalah port public dari suatu website. Oke. Mungkin dari bagaimana memblok situs menggunakan firewall DSNet pada Winbox atau pada Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara konfigurasi hotspot login Mikrotik menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya dan kita jalankan Mikrotik router OS-nya. Setelah udah dijalankan, kita jalankan Windows 7 nya Mikrotik VirtualBox nya.
sudah masuk ke Windows 7 nya, kita periksa terlebih dahulu apakah sudah terkoneksi ke internet di Windows 7 nya, di VirtualBox nya. Pertama kita ke cmd, kita tuliskan ping google.com, enter. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, selanjutnya kita buka dulu Beambox nya. Nah, setelah itu kita masukkan login dan passwordnya, kita connect. Nah, di bagian menu inbox nya kita ke bagian IP, di bagian menu IP nya kita ke bagian hotspot. Nah, di bagian hotspot ini kita ke bagian hotspot setup. Nah, di bagian hotspot interface nya kita pilih lokal saja, kita klik next ya. Nah, ini biarkan default aja, ini sama default aja. Nah, di sini kita pilih non saja, di select sertifikatnya, kita next. Ini default saja, ini biarkan default saja. Nah, di sini di DNS name-nya ini buat menamain domain kita, buat hotspotnya. Di sini misal saya namakan hotspot titik mono titik id. Selanjutnya kita next. Nah, di bagian virtual hotspot usernya ini kita masukkan username-nya. Di sini saya namain Anjani, dan di sini saya masukkan passwordnya 123456. Di bagian create local hotspot user ini setelah bebas mau memasukkan username-nya apa setelah kalian, dan passwordnya setelah kalian juga. Lanjutnya next. Nah, setelah itu otomatis akan terconnect inbox-nya. Nah, setelah itu kita coba kita tes dulu apakah masih terkoneksi. Google.com. Nah, di sini sudah tidak terkoneksi ya ke internet. Nah, bagaimana cara kita mengetahui cara berhasil atau tidak membuat hotspot tadi? Pertama kita masuk ke browser kalian. Di sini saya masuk ke browser Google Chrome. Nah, di bagian sini kita masukkan tadi DNS name-nya kita, yang domain kita yang kita buat tadi. Yang tadi saya namain hotspot titik mono titik id. Kita enter. Nah, di bagian menu ini login dan ada passwordnya. Dan login ini kita masukkan yang tadi kita buat, Anjani, dan passwordnya tadi saya masukkan 123456. Di sini kita sambil lihat apakah terhubung, apakah berhasil. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terbukti terkoneksi ke internet. Jadi pembuatan hotspot login di VirtualBox berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.